Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman Allah, sebab firman Allah menjadi pelita buat kaki kita. Nah, untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur karena kasih setia Tuhan. Kami boleh terus menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Dan biar hidup kami berpadanan kepada firman Allah yang menjadikan kekuatan buat hidup kami. Dalam nama Yesus biar firman-Mu berbicara buat kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan pagi ini akan kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 15. Dikatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, hari ini kita akan bisa belajar bagaimana ada sebuah perintah penting untuk Anda terus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Anda bisa melihat betapa Tuhan itu sangat fokus kepada buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Setiap orang Kristen harus menghasilkan buah. Nah, untuk itu mari kita akan coba selidiki apa kata Alkitab. Dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Alkitab jelas berkata yang pertama bahwa jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia itu apa sih? Segala sesuatu yang diberikan kepada orang yang seharusnya orang ini tidak layak menerimanya. Kita tidak layak menerimanya tapi kita diberi. Itu namanya kasih karunia. Jadi lawan dari kasih karunia adalah menuntut balas. Lawan daripada kasih karunia adalah kita tuh menuntut hak kita. Nah, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah kita ini mulai memaksa Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara, ini ada dosa yang tersembunyi yang kadang-kadang iblis masuk di area hidup kita. Apa itu? Yang namanya keegoisan. Anda mulai memikirkan dirimu sendiri bahwa seolah-olah Anda berhak untuk mendapatkannya. Sehingga waktu Anda belum atau tidak dapat mendapatkannya, Anda mudah untuk kepahitan sama Tuhan. Anda mulai menyalahkan Tuhan dalam situasi Anda. Seolah-olah Anda berhak menerima apa yang dari Tuhan. Seolah-olah begitu. Dan yang lebih parah, ada berapa banyak orang mulai dalam hal ini berusaha untuk pamer jasa dengan Tuhan. Kan aku sudah melayani. Kan aku sudah menyumbang gereja. Aku kan sudah sekiat dalam gereja. Kenapa kok aku belum diberkati? Saudara, sudut pandang ini yang membuat Anda jadi egois. Ini yang dikatakan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena apa? Anda telah menentukan bagianmu sendiri dalam Tuhan. Kita itu tidak pernah bersyukur. Lalu pertanyaan begini, Pak Yudi, apakah kami tidak boleh beriman? Oh, boleh. Justru beriman itu adalah gini loh. Menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Yesus berkata waktu di Taman Getsemani berdoa begini, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Permintaan Yesus dalam kemanusiaannya, ketakutannya, dia mohon kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Artinya Tuhan ingin juga dia untuk melewati yang namanya kehendak Tuhan, melewati untuk dia mati di kayu salib itu bukan hal yang mudah. Yesus pun bergumul di dalam pergumulannya sampai dikatakan keringatnya ini pembuluh darah ini pecah dan keringatnya ini keringat darah. Yesus punya keinginan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, dari kelemahan manusia. Tapi di atas itu Yesus berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dari sini kita belajar kasih karunia itu di atas keinginan kita. Halo, amin. Namanya menjauhkan diri dari kasih karunia itu berarti keinginan kita itu di atas kasih karunia. Ini yang membuat kita salah. Ini yang seringkali membuat kita itu salah paham dengan Tuhan. Ini yang membuat kita seringkali mulai berkata bahwa Tuhan itu tidak baik kepadaku. Tuhan tidak adil kepadaku. Salah. Tuhan itu adil. Dia baik. Dia punya kehendak dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini Anda berdoa dan Tuhan menjawab doa Anda, maka Tuhan itu berkata ya untuk semua yang Anda doakan.
Tapi kalau Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa Anda. Percayalah, kalau Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan sedang menyediakan segala sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan. Itu iman kita. Itu namanya kita setuju dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Ya, dan yang mencemarkan banyak orang. Yang kedua, janganlah ada akar pahit. Saudara, akar pahit ini yang membuat kita itu tidak bertumbuh. Akar pahit itu selalu membunuh yang namanya potensi hidup kita. Akar pahit itu yang membuat kita hanya memikirkan diri sendiri. Kenapa orang pahit? Karena dia cuma memikirkan diri sendiri. Dirinya ini jauh lebih mulia. Makanya tadi di poin 1, kalau orang meninggalkan kasih karunia, karena dia apa? Pahit. Karena dia adalah egois. Dan bentuk daripada keegoisan itu adalah kepahitan. Orang pahit tidak akan pernah bertumbuh. Orang pahit tidak akan artinya dia membunuh potensi hidupnya sendiri. Karena apa? Dia terus berpikir kepada kelemahan. Dia terus berpikir bagaimana membalas orang. Dia terus berpikir bagaimana orang lain bisa jauh lebih menderita dari hidupnya. Orang kepahitan adalah orang yang tidak akan pernah bisa melihat pemakaian Allah dalam hidupnya. Dan yang ketiga yang lebih parah adalah akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, yang ketiga, kepahitan itu mencemarkan banyak orang. Selalu menimbulkan kerusuhan. Karena apa? Dia suka bercerita tentang kepahitannya, ya, kepada si B, tentang kejelekan si C. Si B ini nggak kenal sama si C, tapi tiba-tiba si B ikut kepahitan juga, ikut punya pandangan juga, punya asumsi yang buruk juga. Bukankah itu menimbulkan kerusuhan dan perpecahan di dalam lingkungan kita? Orang pahit, kalau Anda keluar dari gereja atau keluar dari perusahaan dengan keadaan pahit dan Anda tidak pernah sembuh di situ, percayalah, di tempat yang baru Anda akan menimbulkan kerusuhan. Anda akan menimbulkan kepahitan buat orang lain. Mencemarkan orang lain, banyak orang juga. Karena itu daripada Anda menjadi sumber pencemaran, sumber kerusuhan, lebih baik Anda sembuh dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Karena itu jangan meninggalkan kasih karunia Tuhan. Karena begitu Anda meninggalkan kasih karunia Tuhan, maka akan timbul namanya kepahitan. Dan ketika Anda pahit, maka Anda akan menimbulkan yang namanya kerusuhan. 3 hal ini terus akan seperti apa ya, yang terus berakibat, terus membuat Anda akhirnya tidak berfungsi dalam kerajaan Allah. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya, karena itu jadilah berkat. Kita harus selalu menjadi bagian daripada solusi, bukan menjadi bagian dari masalah, tapi kita selalu harus menjadi bagian dari solusi dan jawaban bagi orang lain. Saya percaya Tuhan mengasihimu dan Dia ingin memakai hidup Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Aku percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang adil. Engkau akan terus membawa kami. Karena itu kami tidak mau jauh dari kasih karunia Tuhan. Yang ada dalam hidup kami adalah bersyukur. Terima kasih Engkau baik. Apapun yang kami alami. Supaya tidak timbul kepahitan dalam hati kami. Yang ada cuma ucapan syukur. Ketika kami sungguh-sungguh berada di dalam ucapan syukur, iman kami bertumbuh. Kami percaya yang ketiga, kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup kami. Kau berkati kami, orang yang punya masalah Kau berkati, Kau tolong ya Tuhan. Orang yang sakit bahkan Kau sembuhkan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Karena itu terus ajaklah keluarga saudara-saudara supaya terus diberkati dengan acara-acara rohani. Dan jangan lupa, Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda juga bisa mengikuti berkat Tuhan lewat channel ini. Dan saya percaya kita akan tetap semangat karena Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Tuhan berkati.